Kakao, salah satu komoditi perkebunan yang memiliki pangsa ekspor yang signifikan. Indonesia salah satu produsen kakao, dan kakao Indonesia banyak diminati pasar global karena cita rasa yang khas. Selamat pagi, Pak. Pagi. Waduh, boleh masuk ke dalam, Pak? Boleh. Boleh. Hai, Saya lepas silakan. sepatu dulu ya, Pak ya. Ya. Lagi sibuk apa nih, Pak? Ini Pak, ada sementara bar sortir coklat, Pak. Sortir coklat? Ya. Oh, ya. Pak, jadi ini di apa nih ceritanya nih? Lagi ngapain nih? Ini sementara bar sortir, Pak. Sementara Pak sortir? Ya. Kenapa disortir, Pak? Nah, begini, Pak. Di sortir ini jadi supaya bisa kami mendapatkan biji kakao yang maksimal, Pak. Oh, kayak gimana tuh maksudnya? Yang jelek-jelek tuh yang dipisahkan begitu? Iya, yang jelek, Pak. Yang contohnya, Pak, Heeh. Yang bagaimana tuh, Pak? Kalau dipisahkan? yang macam ini yang biji kempes. Oh, biji kempes. Ya, itu Termasuk harus kayak gini juga ya? dipisahkan. Ya. Oh. Ini, Pak. Itu tidak dipakai berarti? Atau Nah, ini tetap disisihkan, dipakai? Pak. Oh, disisihkan. Sobat Tani, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Made Tambe ya, yang sudah merasakan hasil dari kakao itu sendiri, karena kakao di Desa Bongo 4 ini sudah dipasarkan sampai ke negara Jepang gitu ya. Benar ya seperti itu ya, Pak Iya, Pak. Made? Ya, benar. Sampai ke Jepang ya? Iya. Sejak kapan tuh? Sudah mulai 2015, Pak. 2015. Ya. Berarti artinya mereka tuh datang ke sini atau kayak gimana tuh pembeli Jepang itu sampai Pembeli Jepangnya ada petugasnya yang dari Jakarta. bisa? Ah. Ya, beliau ditugaskan di sini di Bualemo, Pak. Oh, bisa taunya ada kakao di Bongo 4? Mereka tuh taunya dari mana? Pembeli Jepangnya itu. Itu dulunya pertama kali dari pemerintah daerah. Baru pemerintah daerah menyarankan kalau ada petani berminat fermentasi. Jadi kami selaku petani coklat kakao ini artinya mencobalah dengan satu kelompok tunas harapan. Baru itu ketua kelompok kami menyarankan juga, marilah kita coba-coba dulu. Artinya sejak 2015 itu pembeli dari Jepang udah tertarik nih dengan hasil kakaonya di Desa Bongo 4 gitu. Iya. Sampai sekarang gitu. Sampai mereka sekarang. masih. Iya, sampai sekarang. Oh, iya. Waktu itu harga jualnya berapa? Pertama kali masuk Jepang, Pak, itu harganya masih harga 38.000. Itu tahun 2015. Iya, 15 itu. 38.000. Iya, Sekilo. 1 kilo. Jadi kalau sudah disortir kayak gini, Pak, beda ya harganya antara beda, yang Pak, beda. bagus sama yang kempes kayak gini tuh? Iya, beda. Kalau yang sudah disortir itu harganya tergantung pasaran global, Pak. Oh, Itu kalau kami. maksudnya kayak gimana tuh, Pak? Nah, misalnya kan global. Pasar dunia nih? Iya, pasar Ya. dunia, Pak. Harganya lagi naik? Iya, di sini naik, juga harus naik. Kalau turun ya turun, Pak. Oh gitu. Kalau awal kan Pak Made bilang tadi 38.000 ya? Ya. Sekilo. Kalau Sekarang tuh berapa tuh pasarannya, pasar global? baru seminggu lalu saya menjualnya sudah ditimbang dari pihak Jepang itu mendapatkan harga 151. Kalau dari permintaan Jepang itu pastikan banyak maunya tuh, Pak ya? Iya, Pak. Baik itu entah mungkin kualitas dari hasil biji kakaonya. Ya. Ada lagi nggak Ada, syarat-syarat lain gitu yang harus dipenuhi Yang petani? ada, Pak, itu tentang kadar airnya. Berapa tuh diminta? Itu maksimal dia 9 ke bawah sampai 5. Oh, 9%. Ya, Oke, tapi bisa dipenuhi lah ya Bisa. ada petani sini. bisa. Sudah petani kami ini sudah terbiasa. Saya penasaran loh, Pak Made, kebunnya di mana sih? Kebunnya ada di wilayah Bualo, Pak. Bualo, Ya. masih sekitaran sini juga? Iya. Oke. Kalau dari rumah Jauh nggak sih? kayaknya 3 kiloan. 3 Pak. kilo? Ya. Berarti saya naik apa ke sana kalau diajak? Ya boleh naik motor, boleh naik mobil juga. Jadi abis ini nanti saya diajak ke kebun gitu, kebunnya iya. Pak Made ya? Ya. Boleh nanti habis ini baru jemur dulu. Baru habis berjemur langsung
ke kebun menuju ke kita. kebun. Oh siap. Kalau gitu saya bantu Ya. aja ya biar Ya, cepat ya, gitu ya. supaya cepat. Oke deh. Oke. yang dari Jepang ngambil di mana itu? Gudangnya di Bualem ya. Sobat Tani, untuk memastikan kualitas kakao produksi petani Desa Bongo 4, buyer atau pembeli dari Javan Food secara berkala melakukan kunjungan, melihat langsung proses budidaya, panen, dan pasca panen, termasuk mengambil sampel untuk diuji. Tidak hanya itu, Javan Food juga memberikan bantuan sarana produksi berupa bibit dan sarana pasca panen berupa kotak fermentasi biji kakao. Sobat Tani, agar biji kakao dapat memenuhi syarat pasar global, kualitas produksinya harus konsisten dilakukan dari hulu sampai hilir, seperti yang dilakukan kelompok tani Tunas Harapan, Desa Bongo 4, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo. Sehingga sejak tahun 2015, produksi kakao mereka mulai dilirik buyer dari Jepang. Sobat Tani, saat ini saya sudah berada di kebun miliknya Pak Made, kebun kakao ya, Pak Iya, Pak. Made ya. Ya. Ini jenis atau varietas apa Pak Made coklatnya, kakao? Ini yang diberi nama ini ki klon Sulawesi 45 Pak. Klon 45? Iya Pak. Keunggulannya apa dibanding kalau jenis atau varietas lain tuh? Keunggulan beliau ini bijinya besar Pak. Bijinya besar Iya. gitu? Oh iya, iya, iya. Kalau dibanding dengan yang jenis lain tuh lebih kecil gitu Iya, maksudnya? iya. Nanam sejak tahun berapa? Ini nanamnya, ini umur kakao ini baru 2,5 tahun Pak. Oh oke. Artinya memang sudah dari awal pilihnya varietas klon 45 gitu. Iya Pak. Kalau dalam panennya tuh udah berapa kali nih kalau kebun seluas ini? Kalau klon 45-nya ini baru mulai belajar berbuah ini Pak. Heeh. Nah, baru yang Tapi ini sudah banyak ya, boleh Ya, dibilang ya dalam satu pohon. baru itu ya? ini baru mulai ini Heeh. berbuah. Baru yang lain Pak, ada klon MCC 02 itu sudah sering panen. Oh berarti ada 2 jenis varietas gitu yang di Ada jenisnya 3 di sini Pak. 3? Ya, Apa jenis aja tuh? 3. Ada lokal, ada MCC 02, ada klon 45 Pak. Tapi yang untuk ke buyer atau pembeli dari Jepang tuh pilihnya yang klon 45 gitu? Semua dia ambil Semua? Pak, ya. Tapi lebih unggulnya ini? Ya 45. cuman dia unggul lebih buah biji, menang biji dia Pak. Bijinya gitu. itu besar. Kalau MCC 02 itu dia itu kalau musim dia berbuah dia lebih lebat DP buah Pak. Oh, Hari ini. dibanding dari yang 45 gitu. 45-nya. Tapi unggulnya justru di Di bijinya yang gede-gede gitu Iya. ya. Dalam setahun itu panennya bisa berapa kali, Pak? Kalau panennya dalam setahun itu maksimal dia panen rayanya 3 kali Pak. Kalau panen seringnya tergantung cuaca Pak. Oh gitu. Maksudnya tergantung cuaca tuh kayak gimana, Pak? Panas atau hujan? Iya, panasnya. Kalau hujan juga terlalu bisa gugur macam ini, bunganya gugur. Oh, Yang sudah masih petir, ini cikal gugur bakalnya banyak. buah tuh bisa rusak kayak gini ya? Iya, kalau terlalu curah hujannya, Tinggi. ya maksimal kalau hujannya itu sedang Pak. Oh gitu. Ya. Sobat Tani, dalam menjalankan usaha tani, Pak Made dan kelompok Tunas Harapan juga mengalami pasang surut, bahkan terpuruk di saat tingginya serangan hama dan penyakit tanaman kakao, di mana sebagian petani mulai menebang tanaman kakaonya. Namun, hal itu tidak dilakukan Pak Made dan anggota kelompoknya yang terus mencari solusi
untuk mengatasi hama dan penyakit, termasuk mengganti tanaman lama dengan varietas unggul klon 45. Sobat Tani, kalau Anda ingin menjadi petani kakao, pilihlah varietas jenis klon 45 karena sudah terbukti keunggulannya, kemudian tahan hama, lalu juga tahan dari penyakit. Sobat Tani, jangan malu jadi petani karena bertani itu keren. Sobat Tani, keberadaan kelompok tani Tunas Harapan turut memberi andil yang signifikan, sehingga produksi kakao anggotanya dapat menembus pasar Jepang. Sobat Tani, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Putu Diantara, Ketua Kelompok Tunas Harapan yang ada di Desa Bongo 4 ya, Pak Putu ya? Iya, Pak Putu boleh ceritain dong kenapa pembeli atau buyer dari Jepang tuh bisa sampai mau beli gitu kakaonya masyarakat atau petani yang ada di Bongo 4 nih? Saya menarik ke belakang dulu sebelum saya bercerita kenapa dia bisa masuk Bongo 4. Awal-awalnya 2012 mereka datang di Bualemo. Kemudian mereka melatih para petani khususnya yang ada di Kabupaten Bualemo waktu itu. Namun setelah mereka memberikan pelatihan terhadap petani, kemudian petani khususnya Bualemo, penggiat-penggiat kakao, fermentasi, setelah mereka melaksanakan, mereka tes terus. Jadi setelah mereka tes beberapa bulan, bahkan sampai 20 orang dari Jepang mau datang, kemudian barang kami tidak diambil, Pak. Tidak diambil. Jadi sia-sialah waktu itu perjuangannya kami. Kami sempat meraju, karena waktu itu kami sudah komitmen dengan mereka. Komitmennya bagaimana? Menghitung grade A, AA, B, C. Sampai segitunya gitu? Iya, sampai segitunya. Kami sudah dites sampai berapa kali, Pak. Kalau kami mau pikir kakao 50 kilo, mungkin 5 kilo sudah dipakai untuk tes uji coba dari keberhasilan fermentasi itu sendiri. Tapi toh ternyata belum gitu? Ternyata belum, Pak. Berjodohnya kapan tuh, Pak? Kemudian di situ kami menyesal. Waktu itu sempat putus asa dengan teman-teman. Jadi kami terpaksa jual kakao itu kepada tengkulak dari Sulawesi Tengah. Waktu itu? Ya, waktu itu. Kemudian lama-kelamaan diketahuilah oleh pihak ketiga dari PT DKM, yaitu Dharma Karya Tama Mulia yang berkedudukan di Jakarta. Diketahuilah ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak buahnya dari Tokyo Food. Kemudian kebetulan mereka berkunjung, saya sampaikan, ngapain saya fermentasi? Petani saya sudah sibuk-sibuk fermentasi, ternyata barang saya tidak dibeli. Saya sampaikan demikian. Akhirnya di situ saya selaku ketua kelompok dirayu-rayu oleh mereka. Akhirnya saya mulai mencoba, Pak. Mulai mencoba membangkitkan kembali teman-teman, khususnya teman-teman kelompok Tani Tunas Harapan. Itu pun tidak semua, Pak. Yang saya hanya bisa rekrut sampai sekarang hanya 14 orang. Sementara yang lain mereka begitu karena kondisi juga waktu itu perlu saya sampaikan, kondisi hama dan penyakit itu luar biasa pada tahun 2009-2010. Jadi disitulah sempat mereka, satu mereka kecewa, kemudian kedua hasil fermentasi mereka tidak dibeli, mereka kecewa. Akhirnya saya pelan-pelan merayu teman-teman petani. Singkat cerita, mereka permintaan 5 ton kembali. Tahun berapa tuh, Pak? Mulai 2015. 2015. 2015. Okay. Kemudian kemarin dulu, syukur alhamdulillah, kelompok Tunas Harapan sudah bisa mengekspor 10 ton tanggal 23 bulan ini. Emang syarat dari pembeli Jepang itu untuk kualitas kakao di Bongo 4 apa yang mereka syaratkan gitu agar bisa dijual ke mereka? Namanya kita mengacu ke ekspor, apalagi pasaran Eropa, tentunya kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang mereka anjurkan kepada petani. Apa tuh? Jadi yang pertama,
tes kadar air. Kadar air? Ya, pertama intinya kadar air, kemudian kadar air dia harus 7%. 7%, itu Ya, yang diminta? itu permintaan. Kemudian yang berikut, Mhm. biji kakao. Mhm. Kita ambil, kemudian kita timbang dalam 100 gram. Dia minimal 120 biji. 100 gram tuh 120 biji? Iya, 120 Itu biji. yang udah kualitas disortir gitu istilahnya? sudah disortir. Oh, oke. Ya, lalu apa lagi? Kemudian jamur. Jamur? Ya, Oke. dilihat juga dari persegi jamurnya. Kemudian uji belah. Uji belah setelah kita ini 50 dalam 100 gram kita ambil 50 biji. Kita uji coba. Kita uji coba, kita tes belah. Kemudian kalau dia lebih dari 15 biji tidak sukses daripada proses fermentasinya, itu tidak dibeli. Biasanya Walaupun kalau yang mungkinnya- tidak sukses itu apa? Kalau ketika diuji belah itu? Tandanya Tandanya apa? Tandanya memang dia masih tidak menunjukkan ke biji kecoklat-coklatan. Kemudian dia tidak berongga, kemudian dia warnanya ungu. Oh gitu. Ya ungu. Jadi kelihatan sekali Pak di situ. Jadi artinya produksi panen dari Bongo 4 ini semua lolos uji syarat gitu dari Iya. Jepang. Kami dari kelompok Tunas Harapan sudah mencapai grade A, bukan grade AA lagi. Grade A. Jadi grade super. Kalau dibilang ibaratnya dia sudah premium, Pak. Artinya memang itu yang dicari gitu Iya, oleh iya. pembeli Jepang. Nah, makanya Jepang itu tertarik. Oke. Ya. Makanya konsisten sampai tahun 2025 ya Pak ya ekspornya ya? Iya. Ini berkelanjutan, Pak. Berkelanjutan? Iya. Nah kalau kontraknya lanjut berarti bagaimana menjaga kualitas dari kakao yang ada di Bongo 4 Pak? Artinya bisa tetap sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pembeli Jepang gitu. Untuk mempertahankan mutu tentunya kita yang pertama kena dengan adanya teknologi zaman sekarang, apalagi ada varietas-varietas baru. Jadi yang perlu kita ini adalah paritas. Jadi tentunya kita menanam paritas unggul. Kemudian kedua, kita lakukan pemeliharaan, panen sering, itu perlu juga. Kemudian sanitasi, karena walaupun tanaman coklat ini adalah tanaman manja. Tanaman manja. Oh gitu ya? Iya, tanaman manja. Oke. Jadi harus kita, untuk mempertahankan itu yang kita harus lakukan. Di saat kita melakukan pemupukan, harus kita pupuk. Di saat kita lakukan pemangkasan, kita harus pangkas. Di saat kita harus melaksanakan sanitasi, harus kita sanitasi. Nah, kemudian ketika ada biji-biji atau pentil-pentil yang rusak, kita harus kasih keluar untuk mempertahankan mutu daripada kualitas kakao itu tersebut. Karena memang harus diekspor ya? Iya, karena Ya, kita sesuai mengacu dengan pada syarat pasaran ya. global. Betul, betul. Pak Putu, kalau tadi saya sempat jalan-jalan juga dengan Pak Made ya, di setiap pohon coklat tuh kakaonya ada, di buahnya tuh ada garis-garis tuh. Itu apa Pak Putu? Petani melaksanakan sistem oles. Oles? Iya, sistem oles. Oles Karena- apa Pak maksudnya? karena jadi bahan-bahan yang dipakai untuk mengoles, yang pertama ada ya alika, kemudian perkat. Gitu. Kenapa diisi perkat? Ketika curah hujannya tinggi, jadi daripada unsur daripada insektisida itu tidak hanyut. Tapi perlu juga saya sampaikan bahwa tanaman kakao atau buah kakao ketika dia sudah besar tidak boleh dioles. Kenapa? Karena kita masih ini, karena kita mengacu kepada pasaran dunia. Jadi agar supaya dari insektisida atau racun tidak akan masuk ke dalam biji Buah kakao gitu. tersebut. Makanya kalau sistem pengolesan Pak, Iya, iya. kita oles sebesar ibu jari. Jadi maksudnya olesnya itu manual gitu, pakai Iya. tangan? Manual pakai kuas Pak. Oh Iya, kuas, pakai kuas. oke. Nah, jadi, Ya. Heeh. jadi pakai kuas. Cuman itu yang saya sampaikan tadi, ketika dia lebih besar dari baterai, jangan coba-coba oles. Oh gitu. Berarti ada waktu-waktu tertentu gitu ada. untuk pengolesan? Nah, jadi pengolesan hanya cukup 1 kali. Oh gitu. Tidak boleh kita
melaksanakan pengolesan berulang-ulang. Karena kenapa? Kita tidak mau akan merusak hubungan antara pihak Jepang. Karena kita maksudnya yang orang Jepang nih nggak mau yang biji kakaonya teroksidasi dengan atau ini dengan pestisida kayak gitu? Tidak Pak. Oh, nggak mau ya? Tidak mau. Jadi kami juga sampaikan sama teman-teman, jangan coba-coba mengoles ketika kakao itu sudah berumur 2 bulan. Jadi umur berapa tuh diolesnya? Jadi umurnya apa yang saya sampaikan sekali sebesar ibu jari atau lebih besar sedikit. Buahnya ya? Iya, udah buahnya. sebesar biji jari, Ya. baru dioles gitu. Ya, tinggal Setelah dioles. itu udah nggak bisa lagi? Artinya sudah bisa diapa-apain lagi. Sekali kita aja merawat. ya? Ya, tinggal kita merawat, kita perhatikan. Ya mungkin kalau mau saat pangkas ya kita pangkas gitu. Sebesar biji jari baru dioles ya buahnya ya. Tujuannya itu apa Pak? Jadi tujuan pengolesan adalah satu, kita mencegah hama PBK. PBK Ya, apa tuh hama Pak? PBK. Hama PBK itu adalah hama penggerek buah kakao. Itu hama memang. Hama itu yang paling ditakuti oleh petani. Oke. Karena ketika sudah terserang PBK Pak, itu, Enggak. jadi sia-sialah perjuangan petani. Karena dia akan menjadi kanker buah. Jadi bijinya tidak bisa diambil. Memang kelihatannya bagus di luar kulitnya. Tapi dalamnya tuh Tapi di nggak dalamnya bisa. sudah Oh begitu. tidak bisa diambil. Menyerangnya seperti itu ya? Menyerangnya begitu. Seperti itu. Makanya harus dioles Ya. gitu. Karena sistem penyerangan PBK dia mulai dari umur yang kecil. Ketika dia sudah umur besar, dia tidak akan ini. Gitu. Oh iya. Jadi cuman dalam kesempatan ini yang saya amati, PBK sudah semakin pinter gitu, semakin pinter. Kenapa tuh, Pak? Biasanya saya mereka sampaikan bisa kayak semakin gimana? pinter? Jadi ketika kita lambat mengoles, kemudian tetap dia akan hinggapi. Dalam teori disampaikan ketika umur kakao sudah sekian, hama daripada PBK tidak akan bisa menyengat di bijinya kakao. Ternyata pada kenyataan di lapangan Tidak Pak. seperti itu. Tidak seperti itu. Justru Yang kita oles harus masih kecil. Oke. Jadi perlakuan untuk berikutnya tidak ada. Kemudian kedua, untuk menghindari terdeteksinya zat kimia yang terkandung dalam biji kakao. Ya. Itulah gunanya antisipasi di awal berarti ya, pengolasan pada saat masih sebiji ibu jari kecil, gitu ya. ya. Terima kasih banyak Pak Putu, Pak Made atas informasinya dari kelompok Tunas Harapan yang ada di Bongo 4 ya. Sudah memberikan informasi yang luar biasa kepada sobat tani yang ada di rumah. Jadi artinya sobat tani bahwa budidaya kakao yang dilaksanakan oleh petani di Bongo 4 ini sudah memberikan peningkatan ekonomi yang cukup signifikan, tergantung bagaimana dengan teknik budidaya dan juga penanganan pasca panen seperti yang sudah dilakukan hasilnya oleh petani kita yang ada di Desa Bongo 4, Kecamatan Pagoyaman, Kabupaten Bualemo. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Sobat Tani, kakao varietas Klon 45 berasal dari Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Klon 45 ini memiliki produksi rata-rata 2 ton per hektar per tahun, dengan produksi per pohon 6 kg, sehingga klon ini banyak dibudidayakan petani, bahkan perkebunan-perkebunan kakao skala besar. Sobat Tani, perbanyakan klon super ini dengan sambung pucuk. Dengan sambung pucuk, dalam waktu 18 bulan, klon 45 sudah bisa berbuah.